Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita yang masih terkait dengan syubhat haula dakwah, ya, hal-hal yang dijadikan alasan oleh orang-orang yang menentang dakwah, ya, persoalan-persoalan sekitar dakwah yang kerap kali menjadi kendala di dalam melanjutkan misi dakwah yang menjadi warisan dari para nabi dan rasul untuk, ya, sekalian warasatul anbiya wal mursalin, para ahli waris nabi dan rasul. Jadi ulama itu ahli waris para nabi dan rasul. Nah, kewarisannya bukan harta, tapi kewarisannya adalah apa? Ya, Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua barang pusaka, dua harta pusaka. Selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka untuk selama-lamanya kalian tidak akan mungkin sesat. Ya. Apa yang dua itu? Ya, kitab Allah wa sunnat Rasulih, ya, Al-Quran dan Sunnah. Keduanya ini bukan harta, ya. Kalau harta yang ditinggalkan oleh Rasul, maka pasti kita tidak dapat, ya. Habis saja dibagi di tanah Arab, ya, itu pun, ya, pasti tidak akan bisa cukup, ya. Itulah sehingga bukan harta, karena harta itu bagaimanapun banyaknya tetap sedikit nilainya. Bagaimanapun banyaknya tetap sedikit nilainya, tidak akan mungkin bisa dibagi-bagi. Tapi kalau ilmu, bagaimanapun sedikitnya tetap banyak nilainya. Semakin dibelanja semakin bertambah, tidak akan pernah ada habisnya, ya, ya. Al-Quran itu ilmu, bahkan sumber dari semua ilmu, ya. Hadis itu penjelasan terhadap isi kandungan Al-Quran. Jadi kedua-duanya adalah sumber ilmu, ya, sumber ilmu. Tidak hanya ilmu agama, persoalan agama yang diurai di dalam Al-Quran itu tidak sampai sepertiga dari keseluruhan isi Al-Quran, ya. Demikian pula hadis. Ya, kalau agama dimaknai hanya ibadah, ya, akidah itu sangat sempit sekatnya kalau hanya akidah dan ibadah, ya, paling sampai di akhlak. Nah, lebih dari itu, ya, banyak sekali. Semua disiplin ilmu sektor kehidupan manusia semua tercover di dalam Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran semuanya dijelaskan di dalam hadis. Isi kandungan hadis itu dijelaskan oleh para ulama. Inilah warasatul anbiya wal mursalin. Nah, ini lebih luas lagi, oleh karena ulama itu banyak, ya? Nah, dan ulama itu berselisih pendapat. Perselisihan pendapat ulama membuktikan atau menunjukkan keluasan dan keluasan isi kandungan hadis dan Al-Quran. Nah, terus menerus, ya, berkembang sepanjang zaman, ya. Jadi penafsiran Al-Quran, penjelasan hadis terus menerus berkembang. Ayat terbatas, hadis terbatas, tapi penjelasannya, pemaknaannya, pemahamannya itu yang tidak ada batasnya, ya. Pemahaman terhadap Al-Quran inilah yang disebut dengan Al-Quran tersirat atau ghairu mantuq. Nah, itu yang tidak akan mungkin bisa dibatasi. Inilah yang disinyalir di dalam akhir surah Al-Kahfi itu. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata
air laut itu menjadi tinta. Lalu digunakan untuk menulis makna yang tersirat di balik yang tersurat dari ayat-ayat Al-Quran. Maka pasti air laut itu kering, habis. Sementara ayat-ayat Al-Quran penjelasannya tidak selesai ditulis. Walau ji'na bimislihi madada, andai didatangkan lagi seperti sedia kala, lalu dilanjutkan tulisan itu tetap masih kering. Lalu ya, makna Al-Quran yang tersirat ini belum selesai ditulis. Ini jangan mimpi kitab tafsir yang begitu panjang yang memenuhi rak buku bisa tuntas menjelaskan isi kandungan Al-Quran, tidak akan mungkin. Nah, yang tertulis di situ jauh lebih sedikit, yang tidak bisa dibandingkan dengan sekian banyak yang belum sempat ditulis. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa pengajian yang lalu bahwa 100 tahun yang lalu manusia belum mengenal dunianya yang kedua. 100 tahun yang lalu manusia belum mengenal dunianya yang kedua. Dan mungkin kalau kita mundur 50 tahun yang lalu pun masih jarang manusia yang mengenal kalau ada dunia yang kedua setelah dunia yang kita tempati saat sekarang ini. Dunia yang kita tempati saat sekarang ini namanya dunia offline. Ya. Nah, ketika Anda menggunakan fasilitas teknologi, maka engkau akan masuk di alam yang kedua. Ya. Itulah alam online. Ya. Sekarang kalau saya tanya, mana lebih luas? Alam online daripada alam offline? Mana yang lebih luas? Ya. Mana yang lebih luas itu? Itu coba. Engkau tidak akan mampu menghitung berapa jarak luasnya itu alam online, berapa. Engkau tidak bisa menghitungnya itu. Nah, sementara alam offline ini bisa engkau menghitungnya berapa kilometer. Jarak antara matahari dan bumi saja bisa dihitung. Lebih kurang 150 juta kilometer, 6 detik perjalanan cahaya, 8 detik perjalanan cahaya. Delapan detik atau 8 menit ya, perjalanan cahaya. Yang jelas itu bisa diukur. Cahaya itu perjalanannya 350 km per detik. 350 km per detik atau 350.000 meter per detik perjalanan cahaya itu. Nah, jadi kira-kira berapa menit dibutuhkan untuk kiriman cahaya matahari sampai ke bumi yang jaraknya lebih kurang 150 juta kilometer. Ya, itu. Jadi setiap detik itu matahari mengirim cahaya ke bumi. Kalau berhenti itu begini, habis cahaya sampai ke bumi. Tidak ada lagi cahaya yang sampai di sini. Kalau cahaya matahari tidak sampai ke bumi, maka bumi ini jadi es, beku. Maka kita semua ini seperti tinggal di freezer. Habis isinya dunia ini. Itu matahari sekali semburkan cahaya, kehilangan berat badan itu sampai sekian juta ton. Satu kali ini kehilangan berat badan. Jadi berat badannya itu setiap dia mengecil itu dia mengecil, ya, sampai nanti itu habis. Kalau habis maka tamatlah riwayatnya dunia ini. Ya. Subhanallah. Mungkin kita jarang sampai pikirannya di sana. Nanti sekian juta ton berat badannya matahari itu hilang setiap kali menyemburkan cahaya
dan satu kali semburkan cahaya itu menggunakan berapa menit perjalanan untuk sampai ke bumi. Nah, itulah yang kita manfaatkan setiap hari dan malamnya untuk kelangsungan hidup kita di bumi ini. Ya. Ini matahari dan bumi yang tadi dikatakan jaraknya sekitar 120 juta kilometer, itu masih tata surya tata surya matahari yang anggotanya 9 planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, 9 anggotanya itu. Itu satu tata surya. Tata surya dengan tata surya lain membentuk satu keluarga namanya galaksi. Galaksi kita ini galaksi Bima Sakti namanya. Setiap satu galaksi itu tidak kurang dari 100 miliar benda langit yang besarnya seperti matahari. Ya Allah. Jadi bumi kita ini sesungguhnya itu seperti sebutir pasir di atas hamparan padang pasir yang luas. Sepanjang mata memandang seolah-olah tiada batas. Itulah bumi. Nah, kalau kita belajar ilmu astronomi, tidak ada apa-apanya ini dunia. Kenapa engkau gila dengan dunia? Nah, sementara dunia itu sedikit sekali nilainya. Sebutir pasir. Apalah artinya sebutir pasir itu? Kalau sampai kita harus gila dengan sebutir itu, ya sebutir itu tidak mungkin bisa kita miliki semua, karena kita di dalamnya itu banyak. Ini tidak mungkin. Pasti kita bagi-bagi. Ya, penduduk dunia hari ini itu 6,8 miliar. 6,8 miliar penduduk bumi hari ini. Ini sekitar itu. Ya. Kira-kira yang sebutir pasir itu dibagi 6,8 miliar, berapa bagian kita itu? Berapa bagian kita itu? Ya Allah, ya salam. Begitulah dunia. Nah, kita kembali ke bacaan kita. Ya. Jadi bacaan kita di sini, ya, membeberkan tentang betapa sulitnya dakwah itu disampaikan, yang mesti melewati banyak tantangan, dan betapa berharganya orang-orang yang terbuka hatinya menerima hidayah. Oleh karena itulah modal keselamatan dunia akhirat, dan tidak ada manusia yang tidak mendambakan keselamatan di dalam dua alam ini, alam dunia, alam akhirat. Ya, alam dunia, alam akhirat. Ya, dunia ini alam yang sangat dekat dengan kita, makanya dikatakan dunia. Dunia itu sigat tafdil muannas dari kata dana, muzakkarnya adana, muannasnya dunia, artinya lebih dekat sekali. Ya, wahai manusia, engkau akan menjalani masa-masamu di dunia ini dengan waktu yang sangat singkat, perjalanan yang sangat dekat. Ya, nah, maka jangan engkau terlena dengan waktu. Ya, karena waktu itu sangat-sangat terbatas. Ya, kalau engkau terlena, amalmu itu nanti sangat-sangat sedikit. Sementara engkau akan bergeser ke alam berikutnya. Engkau akan bergeser ke alam berikutnya yang hanya ada awalnya, tidak akan ada akhirnya. Kira-kira cukupkah bekal yang selama ini engkau kumpulkan? Nanti engkau akan gunakan di alam sana. Pikirlah itu. Nah, jadi hamba yang mendapatkan hidayah berkat dakwah yang dilancarkan oleh para warasatul anbiya wal mursalin, sehingga dia bisa, ya, menerima risalah yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, didakwakan kepada sekalian hamba-hambanya di muka bumi ini. Nah, itulah panduan keselamatannya, keselamatan di dunia, terlebih lagi keselamatan di akhirat kelak. Nah, namun tidak semua manusia
hatinya terbuka untuk menerima hidayah itu. Ya, yang dilukiskan di dalam kitab ini dari ayat yang dikutip sebelumnya itu berbicara tentang sikap-sikap orang-orang ketika berhadapan dengan dakwah. Ya, ada yang pro, namun yang kontra masih jauh lebih banyak. Nah, sehingga dakwah itu terus berproses, terus berproses, tidak boleh terhenti, ya, tidak boleh terhenti. Ya, usia seorang dai bisa saja berakhir, tapi misi dakwanya tidak akan boleh berakhir. Ya, dia harus mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan misi dakwanya terus menerus secara berestafet sampai akhir zaman nanti. Ya, itulah dakwah. Dan beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah termasuk di dalam garis panjang yang terbentang dari Rasulullah hingga akhir zaman nanti. Nah, kalau kita terpilih oleh Allah untuk masuk di garis itu, garis panjang yang terbentang itu, maka semua yang terlibat di situ mereka adalah warasatul anbiya wal mursalin, ahli warisnya para nabi dan rasul. Ya, tentu tidak banyak yang terpilih, tidak banyak yang terpilih. Pertama, misi dakwah ini bukanlah misi yang menggiurkan kalau tinjauannya adalah materi, kalau tinjauannya adalah dunia, bukan sesuatu yang menggiurkan. Ya, misi dakwah ini misi suci. Nah, yang mengenal kesuciannya adalah orang-orang yang suci hatinya, suci pikirannya, dan terbuka hatinya menerima hidayah dari Yang Maha Kuasa. Nah, itulah yang terpanggil untuk berjejer di dalam garis panjang yang terbentang itu. Mereka yang terlibat di situ nanti bisa bertahan kalau memiliki keikhlasan. Keikhlasan itulah yang menjadi kekuatan baginya. Kalau mereka minus keikhlasan, maka tidak akan bisa betah. Ya, tidak akan bisa betah. Tapi itu jarang terjadi. Ya. Jarang terjadi. Seorang dai pensiun menjadi dai, jarang terjadi. Ya. Adakah orang dia pensiun jadi ustaz? Ada. Dulu dia ustaz, sekarang tidak lagi. Berarti dia adalah mantan ustaz. Lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz. Ya. Jangan hampir tidak pernah kita dengar beliau dulunya adalah seorang ulama, sekarang tidak lagi. Jarang, hampir tidak pernah ya. Kenapa? Ulama itu tidak ada periodisasi. Nah, ulama itu tidak ada periodisasi. Nah, beda profesor. Profesor sebenarnya itu jabatan akademik. Ya, jabatan akademik, jabatan itu. Jadi kalau sudah pensiun bukan profesor lagi semestinya. Nah, tapi kita di Indonesia begitu dapat gelar, ya susah lagi ditanggalkan ya. Profesor itu jabatan akademik, tidak semata-mata gelar. Ya. Beda kalau doktor, magister, itu gelar dibawa sampai mati. Ya. Kalau profesor itu jabatan akademik hanya ketika sementara ya, menjalankan tugasnya selaku akademisi. Begitu meletakkan jabatannya, ya, maka kepangkatan itu juga ditanggalkan. Nah, namun ya sepertinya ya, pemahaman kita kalau profesor itu lebih kepada gelar. Ya, kita melupakan statusnya sebagai jabatan akademik. Ya, jadi ini anak-anakku semua. Bacaan kita berikutnya di sini menjelaskan
Inna da'watallahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya dakwah dakwah kepada Allah, ya, mengajak ajakan Allah tabaraka wa ta'ala, hiya namusum min nawamihi fahiya kasyams wal qamar. Ya, namus itu, siapa itu namus? Hmm? Ya, namus itu satu di antara nama malaikat Jibril. Sudah masuk waktu. Jadi itu malaikat Jibril itu memiliki beberapa nama itu, ya. Ketika dalam Al-Qur'an dikatakan inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaika, itu tanazzalul malaikatu warruh. Nah, siapa ar-ruh di situ? Ar-ruh. Jangan kepahami ruh itu nyawa. Nah, ar-ruh di situ adalah siapa? Nah, malaikat Jibril. Tanazzalul malaika warruh. Malaikat pada turun dari langit. Warruh dan ar-ruh. Ar-ruh itu ternyata adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, disebutkan terpisah dari al-malaika. Padahal Jibril itu masih bagian dari malaikat, dan bahkan malaikat Jibril kemuliaannya di antara semua malaikat yang lain seperti kemuliaannya Rasulullah di antara semua manusia yang lain. Ya. Ya. Betul. Jadi ini di antara namanya tadi Jibril alaihissalam, ya. Juga kadang Al-Quran menyebutkan ar-ruh, dan kadang juga ini namus. Jadi di sini namus jangan itu artikan nyamuk, ya. Jangan artikan nyamuk. Ya. Nah, jadi itu adalah malaikat Jibril. Ya. Satu di antara malaikat-malaikat Allah, ya, fahiya kasyams wal qamar wal hawa. Jadi dakwah ini ajakan kepada Allah tabaraka wa taala, ya, itu seperti matahari, seperti bulan, seperti al-hawa, udara, wal ma, seperti air. Apa maksudnya? Matahari itu memancarkan cahaya. Semua butuh cahaya. Tidak ada makhluk yang tidak butuh cahaya. Ya. Ya. Kalau di siang hari kita tidak dapatkan cahaya matahari, maka kita akan kerepotan. Ya. Kita akan kerepotan. Sebagaimana di malam hari, kalau kita tidak mendapatkan cahaya rembulan, dulu sebelum, ya, manusia mengenal elektronik, ya, cahaya-cahaya yang diproduksi oleh alat-alat elektronik, ya, maka di malam hari itu sangat diandalkan itu cahaya rembulan. Jadi begitu bulan itu tidak ada, maka kehidupan di malam hari itu kalang kabut. Hanya saja kebutuhan cahaya di malam hari tidak seperti kebutuhan cahaya makhluk ini di siang hari. Intinya dua barang ini memancarkan cahaya, cahayanya itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Begitulah ilustrasinya dakwah. Dakwah itu kebutuhannya semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak butuh dakwah. Tidak ada. Hanya saja mereka kadang tidak menyadari kalau itu adalah kebutuhannya. Kalau manusia itu tidak dipandu oleh dakwah di dalam menjalani kehidupannya, maka tidak akan mungkin akan meniti pada jalur keselamatan. Dia akan belok kiri menuju jalur kesesatan. Ya. Panduannya adalah dakwah. Begini juga al-hawa. Al-hawa itu udara. Coba, manusia siapa yang tidak butuh udara? Adakah manusia yang tidak butuh udara? Untung saja udara itu gratis,
Ya. Kalau udara itu dibeli seperti air, maka yang tidak ada uangnya tidak akan bernapas. Maka repotlah orang yang kehabisan uang. Ya. Menunda makan masih jauh lebih mending ketimbang dengan menunda minum. Tapi menunda minum masih jauh lebih mending ketimbang dengan menunda napas. Andai kata ya, udaranya Allah ini dikomersialkan seperti air dan makanan, ya, yang udara itu dibeli, ya, yang tidak ada uangnya tidak bernapas dulu. Bagaimana kira-kira itu? Nah, manusia tidak sadar. Nah, kalau kebutuhannya terhadap dakwah seperti kebutuhannya terhadap udara. Nah, kalau kita tidak bernapas, maka jasmani kita ini terancam. Nah, kalau kita tidak mendapatkan dakwah, maka keselamatan kita juga ini terancam. Ya, sana. Walma, air pun demikian. Air juga seperti itu. Kebutuhan kita terhadap air seperti kebutuhan kita terhadap udara. Nah, kebutuhan terhadap dakwah seperti kebutuhan kita terhadap air, kebutuhan kita terhadap udara, kebutuhan kita terhadap cahaya. Ini yang harus disadari. Insyaallah nanti kita akan lihat lagi penjelasan maghrib kita. Ya, seperti apa kelanjutannya, ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan untuk menyadarkan ini umat betapa pentingnya dakwah di dalam kehidupan ini. Ya, wallahu alam bishawab.